Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Taisirul Mannan fi Qasasil Quran, yang berisi tentang kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Pada pekan yang lalu kita sudah masuk pada kisah yang ke-11 dalam buku ini, yaitu kisahnya keluarga dari Fir'aun yang merupakan orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak ada yang beriman dari keluarganya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam kecuali dua orang saja. Yang mereka berdua adalah, yang pertama istrinya sendiri yaitu Asiyah, dan yang kedua adalah sepupunya Fir'aun, yaitu orang yang kita sebutkan kisahnya di dalam surah Ghafir. Nah, selebihnya ya mereka semua adalah orang-orang yang kafir kepada Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Fir'aun. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-36, ya, ayat yang ke-36 dari surah Ghafir. Sekarang kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-37. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Baik. Jadi setelah sepupunya Fir'aun, orang beriman ini, ia menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, ya, kepada penduduk Mesir. Kemudian ya Fir'aun memerintahkan kepada Haman. Jadi Haman ini adalah salah satu pembesarnya Fir'aun, ya, dia merupakan tangan kanannya Fir'aun. Dia mengatakan kepada Haman, wahai Haman, buatkanlah untuk saya tangga ke langit, bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. Supaya kenapa? Supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa yang dia katakan itu, ya. Dan sungguh saya yakin bahwasanya Musa adalah seorang pendusta, ya. Saya yakin bahwasanya Tuhan yang disebutkan oleh Musa itu tidak ada. Nah, demikianlah dijadikan indah pada Fir'aun keburukan yang dia lakukan dan ditutup jalannya dari kebaikan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kesombongan yang sudah melampaui batas. Ini adalah perkataan sombong yang sudah melampaui batas, di mana Fir'aun sebelumnya dia pernah mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, jadi perkataan itu juga adalah perkataan kesombongan yang sungguh sangat melampaui batas. Kemudian di sini dia ulangi lagi kalimat yang serupa, pernyataan yang serupa yang melampaui batas, yaitu dia ingin dibangunkan bangunan yang tinggi
ya untuk membuktikan kebohongan daripada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah itu tidak ada, bahwasanya Tuhannya Nabi Musa yang dia katakan di atas di langit itu tidak ada. Nah, tentu saja ya bukan berarti Haman harus membangun bangunan yang tinggi betul. Ini hanyalah bentuk ejekan saja kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena ya kalau zaman sekarang saja dengan zaman modern tidak ada orang yang mampu membangun bangunan yang menjulang sampai ke langit. Ya jangankan bangunan, kendaraan saja, pesawat atau bahkan roket dan sebagainya, ya tidak ada yang bisa menjulang sampai ke langit dunia. Apalagi kalau bangunan. Ya paling tinggi orang membangun bangunan ya sekarang ya setinggi 1 kilometer mungkin. Ya, atau kurang dari 1 kilometer. Nah, kemudian di sini juga menunjukkan tentang sebuah akidah, ya sebuah akidah di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Fir'aun saja yang orang kafir, ya yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, dia meminta untuk dibangunkan bangunan menjulang ke langit, ya karena informasi yang sampai kepadanya, yang dia ketahui bahwasanya Allah itu berada di atas, Allah itu berada di atas langit. Ya ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas dan bukan di mana-mana. Ya karena sebagian kelompok dalam Islam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu di mana-mana, ya, dan tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah berada di atas. Padahal Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah itu di atas. Dan naluri kita, fitrah kita, ya manusia, itu kita pada saat berdoa, ya insting kita itu ke atas, mengharapnya kita itu ke atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara fitrah. Ya secara fitrah saja mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas. Meskipun tentu saja, ya kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya bukan berarti kalau kita mengatakan Allah berada di atas berarti Allah itu butuh dengan tempat, Allah sama dengan makhluk. Ya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ya Allah mengatakan bahwa demikianlah dijadikan indah ya Fir'aun, bagi Fir'aun keburukan-keburukan amalannya. Siapa yang menjadikan indah? Yaitu syaitan. Ya syaitan yang senantiasa membisikkan bisikannya untuk melakukan keburukan. Dan orang kalau sudah terlanjur sering berbuat keburukan, maka dia akan memandang indah, memandang baik perbuatan buruk yang dia lakukan itu. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan kebaikan yang baik, yang banyak. Ya, mereka menyangka bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang baik, padahal mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya sehingga kita sebagai manusia yang lemah harus banyak-banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerendah dirian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjuki jalan yang benar. Iya. Karena dengan doa yang ikhlaslah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjuki hamba-hambanya. Tapi kalau dia menyombongkan diri, maka lambat laun dia akan menganggap perbuatan buruknya sebagai perbuatan yang baik. Nah,
Kemudian Allah berfirman, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Jadi sepupunya Firaun, dia sekali berbicara, ya sekali menampakkan keimanannya, dia sampaikan semua apa yang mesti dia sampaikan. Ya. Meskipun apa yang dia sampaikan ini semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Harun alaihissalam. Ya. Namun orang ini ya tidak berputus asa, tidak mengatakan ya ngapain saya dakwai mereka, ngapain saya sampaikan kepada mereka. Kalau Nabi Musa saja, kalau sekelas Nabi Musa dan Nabi Harun, yang keduanya adalah nabi dan keduanya mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak didengarkan, apalagi dengan saya. Ya, laki-laki ini tidak seperti itu. Ya, karena ini adalah ya puncaknya dia sudah tidak tahan lagi menyembunyikan keimanannya. Ya. Sudah sampai pada puncaknya di mana Firaun sudah sangat melampaui batas dan tidak mau mendengarkan dakwah daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dia disampaikan semuanya. Apa yang perlu dia sampaikan pada perkara-perkara yang sangat penting, yang sangat pokok, ya dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada hari akhir, ya dia akan sampaikan semuanya. Dia mengatakan bahwa wahai kaumku, ikutilah saya, ikutilah saya, ikutilah keimanan saya. Ya, saya mengikuti Nabi Musa, maka ikutilah saya yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka ahdikum sabilar rasyad, maka saya akan menunjuki kepada kalian jalan petunjuk, ya, jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran. Dan ini bukan untuk mentazkiyah dirinya, ya, bukan untuk mentazkiyah dirinya, tapi ini berdasarkan keyakinan dia bahwasanya jalan yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam itulah jalan kebenaran, itulah jalan keselamatan. Sehingga ya karena kecintaannya dan perhatiannya kepada kaumnya, dia juga mengharapkan kaumnya ini mengikuti dia dalam keimanannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Taib. Ya, kemudian dia sampaikan tentang hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Dan tentu saja apa yang dia sebutkan ini bukan cuma sekedar nasihat kepada kaumnya saja, tapi Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran juga sebagai nasihat kepada kita semuanya. Ya, di dalam bagaimana mindset kita dalam memandang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu dan dia adalah kehidupan yang manis. Ya, dia adalah kehidupan yang manis, ibaratnya sebagai fata morgana. Ya, ibaratnya sebagai fata morgana. Yang dimana orang-orang yang kehausan, orang-orang yang sudah sangat dahaga, ya, melihat di padang pasir itu seperti kalau ada air. Ya, dia mengejarnya, dia sampai ke sana ternyata tidak ada. Ternyata cuman hanya bayang-bayang. Ternyata cuman ya ilusinya saja, melihat ada air padahal tidak ada. Nah, dan begitulah kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Banyak di antara manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia sehingga seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia dan tidak akan meninggal dunia. Akhirnya yang terjadi adalah sepanjang siang dan malam waktunya dihabiskan hanya untuk kehidupan dunia saja. Siangnya bekerja, malamnya membuat perencanaan apalagi yang harus dikerja besok. Ya, itu yang dia lakukan setiap harinya, setiap malamnya.
dia bangun karena urusan pekerjaan, dan yang membuatnya tidur adalah karena pekerjaan. Dia terlelap karena lelahnya pekerjaan. Nah, dia tertidur agar besok bisa kembali fit untuk bisa bekerja lagi. Ya, kemudian ibadahnya ditelantarkan. Ya, kewajibannya kepada Allah ditinggalkan. Dianggapnya ibadah itu sebagai penghalang rezekinya. Ya, salat 5 waktu dianggap sebagai penghalang. Ya, orang-orang yang di pasar misalnya, ketika sudah asyik dengan pembelinya, ya tiba waktu salat maka akan diundur, akan diulur-ulur waktu salat tersebut. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaannya. Ya. Masih mending kalau dia masih salat. Masih mending kalau dia cuma mengulur saja. Tapi sebagiannya ada yang sama sekali meninggalkan salat gara-gara pekerjaannya. Begitu pula dengan orang-orang yang di sawah, orang-orang yang di kebun. Ya, kalau sudah asyik dengan tanamannya, dengan kebunnya, dengan pekerjaannya di sawah, menggarap sawah dan sebagainya, tiba waktu sholat duhur, tiba waktu sholat asar, ya maka semuanya akan dilewatkan karena tidak mau memotong pekerjaannya, tidak mau memutus pekerjaannya. Ya, ini adalah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunianya. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia, atau paling minimal dia mungkin menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan akan dia bawa sampai ke liang lahat. Padahal yang kita bawa ke liang lahat cuman kain kafan saja. Ya, kain kafan yang harganya cuman mungkin puluhan ribu, atau mungkin ya 100 ribuan, tidak sampai 1 juta. Nah, itu yang kita bawa ya ke liang lahat, yang akan ya membungkus badan kita, sementara yang lainnya akan kita tinggalkan, yang boleh jadi akan menjadi sumber pertengkaran di antara anak-anak kita. Ya, boleh jadi. Ya, kita katakan boleh jadi karena itu pada sebagian orang terjadi. Pada sebagian orang terjadi. Harta yang dikumpulkannya selama ini, yang saldonya sudah miliaran, unlimited, ya, tidak habis sampai 7 keturunan dan sebagainya, dia meninggal dunia, yang dia bawa cuman kain kafan saja. Kemudian harta yang ditinggalkannya ternyata justru menjadi malapetaka untuk anak-anaknya. Anak-anaknya ada yang saling membunuh. Ya, ada yang saling membunuh gara-gara harta warisan. Terutama jika harta warisan itu banyak. Ya, kalau sedikit mungkin masih legowo, tapi kalau banyak, ya maka sifat ketamakan, ya itu kadang-kadang muncul, ya akhirnya membuat ya mata akan buta, hati akan buta, tidak melihat lagi apakah ini saudaranya, keluarganya dan sebagainya. Yang jelas bagaimana dia bisa meraup keuntungan harta yang sebanyak-banyaknya. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan balasan semuanya. Tidak ada lagi amalan. Ya, satu-satunya kesempatan kita beramal adalah di dunia ini. Adapun nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ya, dan dibangkitkan dari alam kubur, bahkan mulai dari alam kubur tidak ada lagi amalan. Yang ada hanyalah balasan, balasan yang baik atau balasan yang buruk. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Ya, tidak ada lagi akhirnya, tidak ada lagi ujungnya. Kekal, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam ya kehidupan akhirat tersebut. Apakah dalam surga ataukah di dalam neraka? Na'udzubillah. Kemudian Allah berfirman, "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha
wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Jadi ya kembali dia melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan laki-laki dan perempuan yang beramal soleh. Siapapun dia yang beramal soleh, ya, atau beramal toleh, beramal dengan amalan yang buruk, ya, kalau keburukan maka balasannya adalah keburukan juga, ya, keburukan yang semisal. Dan keburukan yang kita lakukan di dunia bisa jadi kita akan mendapatkan dampaknya di dunia, kalau di akhirat sudah pasti. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan dampak daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, dan dampak tersebut juga bermacam-macam. Bisa jadi dampaknya adalah kesempitan dalam kehidupan dunia kita. Bisa jadi dampaknya adalah ya kegelisahan yang senantiasa menyertai kita. Bisa jadi dampaknya adalah dicabutnya keimanan, dan itu yang paling besar dampaknya. Ya, yang paling besar dampak keburukan yang kita lakukan di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanan tersebut dari dalam hati kita. Iya. Dan digantikan yang sebelumnya keimanan, digantikan dengan kecenderungan untuk berbuat keburukan, kecenderungan untuk berbuat kemaksiatan. Nah, sekali lagi itu adalah dampak yang paling besar bagi orang-orang yang melakukan keburukan, yang melakukan kemaksiatan. Dan boleh jadi dampaknya berupa istidraj. Ya, dia sama sekali tidak mendapatkan dampak yang merugikan kehidupan dunianya di dunia. Ya, rezekinya bahkan semakin lancar. Ya, kemudian dia sehat walafiat, anaknya sukses semuanya dalam kehidupan dunianya. Ya, tapi ini adalah istidraj. Istidraj sehingga dia tidak merasa berbuat keburukan. Sehingga karena dia tidak merasa berbuat keburukan, akhirnya keburukannya akan senantiasa bertambah dan bertambah, dosanya juga akan semakin bertambah dan bertambah, dan azabnya di akhirat juga akan semakin bertambah dan bertambah. Itu adalah di antara dampak dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan orang yang berbuat baik juga akan mendapatkan balasannya. Boleh jadi Allah menyegerakan balasannya di dunia, dan boleh jadi Allah menangguhkan seluruh balasannya untuk dia dapatkan nanti secara sempurna di akhirat. Ya. Di antara kebaikan atau buah dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia, bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan kehidupan dunianya, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya lapang. Ya, mungkin kehidupan dunianya terasa biasa-biasa saja. Ya, tapi Allah menjadikan hatinya menjadi hati yang kaya. Menjadi hati yang qanaah. Ya, dan itulah kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta yang kita miliki, tapi kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati kita. Ya. Itulah kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang yang kaya secara materi, tapi kalau tidak memiliki rasa qanaah, maka dia akan senantiasa merasa kekurangan. Dia akan merasa dia adalah orang yang masih sedikit hartanya, karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang yang berada di atasnya dan di atasnya. Ya, sementara kalau kita bandingkan dengan orang yang berada di atas kita, ya sekaya apapun kita, maka akan ada lagi orang yang berada di atas kita. Sehingga ya, orang yang diberikan kekayaan hati, ya, sifat qanaah, maka itu merupakan sebuah kebaikan, sebuah nikmat, ya, sebuah nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Ya, tidak semua orang mendapatkannya. Nah, ada yang kaya, dia juga diberikan qanaah, maka dia akan banyak bersyukur.
Ada juga orang yang miskin dan juga diberikan qanaah, maka dia akan menikmati apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan yang namanya kekayaan dan juga pernah merasakan yang namanya kemiskinan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mau menjadi orang yang kaya raya, ya maka beliau akan hidup kaya raya sampai meninggal dunia. Ya, kenapa kita katakan demikian? Karena pembagian dari harta rampasan perang bagi Nabi SAW itu sangat banyak. Ya, di fase Madinah banyak peperangan yang terjadi, perang Khaybar, ya berapa ghanimahnya banyak sekali. Ya, apalagi pada perang Hunain, ghanimah yang sangat banyak. Dan itu seperlimanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kekayaan yang sangat banyak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyimpan semuanya sebagai aset, maka Nabi tidak perlu bekerja lagi kalau mau mencari rezeki, ya karena itu sudah sangat banyak. Tapi ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dimilikinya ia selalu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang disimpan kecuali sedikit saja. Ya, tidak ada yang disimpan kecuali ya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rumah beliau sangat kecil. Rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya karena beliau punya 9 istri, punya 9 rumah. Ya, rumahnya itu beliau semuanya melekat di masjid, di dindingnya masjid. Ya, melekat di dindingnya masjid. Nah, sehingga Nabi ya bisa keluar rumah langsung masuk masjid. Ya, karena pintu rumah ya langsung aksesnya ke masjid. Nah, itu ya ukurannya sangat kecil. Ya, kalau kita lihat ukuran rumah subsidi 6x6, ya 6x6 itu lebih besar daripada rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ukuran 6x6 itu lebih besar daripada rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian referensi mengatakan ukurannya adalah 3x3. Ya, sebagian referensi mengatakan ukurannya adalah ya 3x4. Ya, tidak ada yang sampai menyebutkan 6x6. Ya, itu adalah ukuran yang sangat kecil. Kalau cuma 3x3, 3x4, yaitu ukuran rumah yang sangat kecil. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya baiti jannati, rumahku adalah ya surgaku. Taib. Kenapa? Qanaah. Perasaan qanaah, ghinan nafs, kekayaan hati yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Kemudian itu di dunia, di akhirat balasannya adalah surga, yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya, diberikan kenikmatan yang tanpa batas. Tanpa batas. Ya. Kalau misalnya di dunia semua jenis kenikmatan yang kita rasakan itu terbatas semua. Ya, terbatas yang kita rasakan. Tapi kalau di surga, kenikmatannya adalah kenikmatan yang tidak ada batasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, memiliki segalanya, dan Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman segala apapun yang Dia inginkan di dalam surga tersebut. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilal jannah wa tad'unani ilan nar." Ya, tapi ternyata ya semua yang dia sampaikan ini ya semuanya dikali nol, dalam artian tidak ada yang diterima oleh kaumnya. Ya, tidak ada yang masuk ke dalam hati kaumnya, karena mereka sudah ya tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Ya, kalau misalnya sudah sampai pada derajat seperti itu, maka yang akan datang adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan semua hujahnya, sudah memperlihatkan semua mukjizatnya, tapi kaumnya
hatinya sudah tertutup sama sekali, tidak ada lagi harapan, maka yang akan terjadi adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa sudah berdakwah, Nabi Harun sudah berdakwah. Orang ini juga sudah menyampaikan kalimat-kalimatnya. Ya, sudah menyampaikan dakwahnya, tapi ternyata tidak ada yang diterima. Bahkan dia yang diajak, ya, kamu itu sudah kafir, ya, kamu itu sudah kafir, meninggalkan keyakinanmu yang dulu dan mengikuti Musa alaihissalam. Ya, dia yang dianggap kafir oleh kaumnya. Ya, sehingga dia mengatakan, ya, ada apa dengan kalian? Saya mengajak kalian kepada surga, yaitu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi kalian mengajak saya kepada neraka, yaitu beriman kepada Fir'aun yang telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Allah berfirman, tad'unani liakfira billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Ya. Kemudian dia lanjutkan, ya, kalian mengajakku untuk kafir kepada Allah, ya, dan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sementara saya mengajak kalian kepada Allah yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja tidak dimiliki oleh tuhan-tuhan kalian. Ya, yang tidak dimiliki oleh Firaun, yang tidak dimiliki oleh berhala-berhala kalian. Ya, yang manakah yang harus diikuti? Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang Maha Kuat, yang Maha memiliki segalanya, ataukah Firaun yang hanya manusia biasa, ataukah berhala-berhala yang kita buat sendiri? Itu tidak masuk akal. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Jadi, ya, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu selain Allah, mereka itu tidak berhak untuk disembah. Ya, di dunia sama sekali tidak memberikan manfaat dan mudarat, apalagi nanti di akhirat. Ya, apakah Tuhan yang seperti itu yang layak untuk disembah, yang tidak mampu memberikan mudarat dan juga manfaat? Begitu pula juga dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang pada hari ini, bahkan yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, ya, tapi sebenarnya adalah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang datang, ya, ke kuburan-kuburan, ya, yang datang ke tempat-tempat keramat, meminta-minta ke penghuni kubur, ya, meminta syafaatlah, meminta perlindunganlah, meminta ini dan itulah, padahal, ya, apa yang ada di dalam kubur tersebut, siapapun dia, meskipun dia adalah wali, meskipun dia adalah seorang alim ulama, meskipun dia adalah seorang kiai dan sebagainya, dia adalah manusia. Kalau sudah meninggal dunia, tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada orang yang masih hidup. Ya, kalau kita mau berdoa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya, karena doa kita minta kepada orang yang sudah meninggal dunia agar dia mengijabah doa-doa kita, itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Kemudian Allah berfirman, ya, kita percepat karena sudah mau habis waktu dan sudah mau juga selesai kisahnya sampai 46. Allah berfirman, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ya, jadi, ya, karena orang ini sudah menyampaikan dakwahnya, artinya kewajiban dia sudah tidak ada lagi. Ya, kewajiban dia sebagai seorang mukmin kepada kaumnya itu sudah lepas, karena dia sudah sampaikan dakwahnya. Ya, dia sudah sampaikan. Artinya nanti di hari kemudian kalau ditanya, wahai fulan, kamu dulu beriman kepada Musa, kenapa kamu tidak membantu Musa? Kenapa kamu tidak berdakwah kepada kaummu? Dia sudah punya jawaban. Ya, dia sudah melakukannya, dia sudah berdakwah, ya, kepada kaumnya, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Dia mengatakan, kalian wahai kaumku nanti akan tahu apa kebenaran yang saya sampaikan ini, dan sekarang saya menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ya,
dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kalian lakukan silahkan lakukan. Kalian mau membunuh saya, itu urusan kalian. Ya. Karena ya konsekuensinya kalau membangkang kepada Firaun, konsekuensinya adalah dibunuh. Ya, jangankan dia sebagai sepupunya, istrinya saja Firaun, ya itu dibunuh. Apalagi kalau cuma sepupu saja. Ya, maka dia mengatakan, ya sudahlah, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab." Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Dia mau dibunuh oleh Firaun, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dan kehendak Allah yang pasti yang akan terjadi. Ya, maunya Firaun membunuh sepupunya ini. Tapi Allah tidak menginginkan hal tersebut. Akhirnya, ya mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk membunuh ya orang beriman ini. Dan dia berhasil untuk lari bersama dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel. Ya, jadi dia bukan Bani Israel ini. Ya, dia kaumnya Firaun, sepupunya Firaun. Ya, dia berhasil bersama dengan Nabi Musa dan Bani Israel ya lari meninggalkan Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Dan justru Firaun dan bala tentaranya lah yang binasa, yang meninggal dunia. Dia yang mau membunuh Nabi Musa, dia yang mau membunuh sepupunya, justru dialah dan seluruh bala tentaranya yang meninggal dunia. Kemudian ayat yang terakhir Allah berfirman, "An-naru yuraduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Nah, jadi ini adalah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya ada azab kubur. Ia menetapkan bahwasanya ada azab kubur. Karena sebagian kelompok ya dalam agama Islam juga mengingkari adanya azab kubur. Ya, mereka mengingkari tidak ada itu namanya azab kubur dan tidak ada juga nikmat kubur. Ya, tapi ayat ini ya secara tegas menyebutkan tentang adanya azab di alam kubur itu, yaitu Firaun. Ya, Firaun diperlihatkan kepadanya azab neraka di setiap pagi dan petang. Ya. Jadi ini bagian dari azab, tentu saja bagian dari azab kepada mereka, di mana ia diperlihatkan kepadanya ruhnya diperlihatkan kepada azab neraka yang mengerikan, bahwasanya inilah nanti balasannya dia ya setiap pagi dan juga sore hari. Dan nanti di hari kemudian ya ketika hari berbangkit, maka dikatakan kepadanya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan juga ya, pengikut-pengikutnya kepada azab yang sangat mengerikan. Nah, itulah ya kesudahan Fir'aun dan bala tentaranya dan seluruh pengikut-pengikutnya. Ya, mereka di dunia diazab dengan tenggelam dan di akhirat diazab dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya yaitu di alam barzakh, ya mereka sudah mendapatkan azab ya berupa ya diperlihatkan kepada mereka azab ya neraka yang mengerikan tersebut. Sekira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya satu kisah kita terkait kisahnya orang beriman ya di kaumnya Firaun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.